Perkenalkan, nama saya Ingrid Luman Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan mempresentasikan tes awal praktikum biokimia dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, apakah yang dimaksud dengan enzim? Jawabannya, enzim adalah molekul berbasis protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Pertanyaan nomor 2, jelaskan jenis-jenis enzim. Jawabannya, enzim terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, hidrolase. Hidrolase merupakan enzim-enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Hidrolase dibagi atas kelompok kecil berdasarkan substratnya, yaitu karbohidrase, esterase, dan proteinase. Jenis yang kedua, oksidase dan reduktase, yaitu enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Enzim oksidase dibagi lagi menjadi dehidrogenase dan katalase. Untuk jenis yang ketiga, desmolase, yaitu enzim-enzim yang memutuskan ikatan-ikatan C dengan C dengan N, dan beberapa ikatan lainnya. Enzim desmolase dibagi lagi menjadi karboksilase dan transaminase. Pertanyaan nomor 3, mengapa enzim disebut dengan biokatalisator? Jawabannya, enzim dikatakan biokatalisator karena enzim mempunyai kemampuan untuk mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut bereaksi dan tidak terjadi perubahan pada struktur kimia reaksi tersebut. Pertanyaan nomor 4, jelaskan dan beri contoh tentang mekanisme kerja enzim. Jawabannya, enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediate melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan lebih lama. Sebagai contoh, A, X bereaksi dengan C menghasilkan XC, B, Y bereaksi dengan XC menghasilkan XYC, C, XYZ menjadi CZ, dan D, CZ menjadi C dan Z. Lebih lanjut, mekanisme enzim ada 2, yaitu yang pertama, model gembok dan kunci atau lock and key. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Untuk yang kedua, model kecocokan yang terinduksi atau induced fit. Sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat untuk membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Pertanyaan nomor 5, dalam mempelajari enzim, ada yang disebut isoenzim. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isoenzim. Jawabannya, isoenzim atau isozim merupakan bentuk berbeda dari enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama, tetapi mempunyai sifat-sifat fisik dan kinetik yang berbeda, seperti titik isoelektrik, pH optimum, afinitas substrat, atau pengaruh inhibitor. Pertanyaan nomor 6, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang koenzim dan gugus prostetik. Jawabannya, A. Koenzim yaitu gugus yang tidak begitu terikat kuat dengan protein yang berperan sebagai pemindah hidrogen, pemindah elektron, dan pemindah gugusan kimia tertentu atau group transferring. Yang B. Gugus prostetik yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut. Nomor 7, enzim merupakan suatu protein. Gambarkan model struktur enzim. Untuk model struktur enzim dapat dilihat pada gambar. Ada teori gembok dan kunci dan teori kecocokan yang terinduksi. Pertanyaan nomor 8, apa perbedaan unit aktivitas dan aktivitas spesifik dari suatu enzim? Jawabannya, perbedaan utama antara aktivitas enzim dan aktivitas spesifik adalah
Aktivitas enzim adalah mol substrat yang dikonversi oleh enzim per satuan waktu. Sedangkan aktivitas spesifik adalah aktivitas enzim per miligram total enzim. Lebih lanjut, aktivitas enzim mengukur jumlah enzim aktif yang ada dalam kondisi tertentu, sementara aktivitas spesifik mengukur kemurnian enzim dalam campuran. Pertanyaan nomor 9, sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Jawabannya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim antara lain sebagai berikut. A. Suhu, B. pH, C. Konsentrasi enzim, D. Konsentrasi substrat, E. Aktivator, dan F. Inhibitor. Pertanyaan nomor 10, mengapa substrat dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Jawabannya, enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Bertambahnya konsentrasi substrat meningkatkan kecepatan reaksi saat jumlah pada reaksi itu tetap. Tetapi saat seluruh sisi aktif enzim sedang bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak meningkatkan kecepatan reaksi. Hal ini karena sisi aktif enzim memiliki keterbatasan dalam memecah substrat, sehingga ketika semua sisi aktif sudah terpenuhi untuk memecah substrat, maka aktivitasnya sudah maksimum. Pertanyaan nomor 11, mengapa pH dan suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Jawabannya, perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif berkombinasi dengan substratnya. Hal ini karena asam amino terdiri dari residu-residu asam amino yang memiliki muatan positif dan negatif yang ditunjukkan oleh gugus amino dan karboksil. Perubahan pH dapat mempengaruhi aktivitas sisi enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Perubahan suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim karena jika suhu dinaikkan maka sangat reaktif, namun kestabilannya rendah. Begitu sebaliknya, jika suhu diturunkan maka tidak reaktif akan tetapi stabil. Baik, pertanyaan nomor 12, mengapa konsentrasi enzim dapat mempengaruhi aktivitasnya? Jawabannya, konsentrasi enzim dapat mempengaruhi aktivitasnya karena kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Pada suhu substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi enzim berbanding lurus. Jadi, semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat laju reaksi yang tertera pada kurva. Pertanyaan nomor 13, jelaskan prinsip kerja percobaan pengaruh suhu, pH, substrat terhadap aktivitas enzim. Jawabannya, enzim diuji pada pH tinggi atau optimum pada suhu antara 25 derajat Celcius sampai dengan suhu 38 derajat Celcius dan pada konsentrasi substrat mendekati jenuh. Pada keadaan ini, laju reaksi awal biasanya sebanding dengan konsentrasi enzim. Dengan mengetahui konsentrasi enzim yang digunakan dalam reaksi, maka akan terlihat pengaruh terhadap aktivitas enzim. Asai enzim secara konvensional dilakukan dengan pengukuran kecepatan terbentuknya produk atau kecepatan hilangnya substrat. Jika substrat atau produk menyerap sinar pada panjang gelombang yang spesifik, perubahan konsentrasi substrat atau produk dapat diukur melalui perubahan absorbansi pada panjang gelombang tersebut. Untuk pertanyaan nomor 14, dalam percobaan menggunakan metode Anson, yakni ke dalam 2 ml filtrat yang dihasilkan ditambahkan 4 ml NaOH 0,5 molaritas. Kemudian ditambahkan 1 ml reagen Fouillin-Ciot Salteu, lalu diaduk. Didiamkan selama 10 menit, kemudian diukur absorbansinya dengan spektronik 20 pada panjang gelombang 650 nanometer. Pertanyaannya, A. Apa tujuan metode Anson tersebut? Yang kedua, fungsi reagen Fouillin-Ciot Salteu. Yang ketiga, pada panjang gelombang 650, sebutkan kompleks apa yang terbentuk. Jawabannya, untuk yang A, tujuan metode Anson yaitu agar jumlah substrat yang dikatalisis oleh enzim bisa diketahui. Yang B, fungsi reagen Fouillin-Ciot Salteu yaitu mencari gugus aromatik pada enzim yang berada di supernan agar dapat mengubah fosfotungstat dan molibdan menjadi tungstat dan molibdenum yang hasilnya merupakan senyawa berwarna biru kehijauan agar dapat diukur absorbansinya pada spektrometer. Yang C,
Kompleks yang terbentuk pada panjang gelombang 650 nanometer adalah kompleksnya asam amino dan reagen Volin Sio-Salteu. Untuk pertanyaan nomor 15, buatlah grafik hubungan antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, pH, dan suhu yang digunakan. Untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar, terdapat grafik hubungan kecepatan reaksi dengan konsentrasi substrat, dengan konsentrasi enzim, dengan pH, dan dengan suhu yang digunakan. Baik, demikian presentasi saya mengenai tes awal praktikum, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Apabila ada kesalahan jawaban atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.